sehasta saja dipanjangkan karena kita khawatir. Itu kata Tuhan, loh. Makanya setiap dalam hidup ini, apapun masalah kita tahun 2024 ini, serahkan kepada Tuhan. Amin. Supaya turun damai sejahtera. Kalau turun damai sejahtera, permasalahanmu selesai semua. Yang penting serahkan dengan iman. Jangan seperti orang sakit di bawah anak pendeta apa diduakan dulu. Percaya Bapak ini sembuh, percaya Pak. Diduakanlah. Dalam nama Yesus disembuhkan, diserahkan. Habis ini dari sini diduakan, dibawa lagi ke rumah sakit. Ini yang paling diri. Apalagi dibawa kepada amang burungnya, dibawa lagi ke enam burungnya. Ya kan? Dibilang lagi bawa kepada orang pintar. Dibilang orang pintar. Maka kita kali itu Tuhan dikoreksi semua. Semua kita dikoreksi. Kalau memang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya saja. Jangan dikotak-katak lagi. Sama seperti orang pernikahan Kristen, pernikahan Kristen sini dari gereja semua. Setelah selesai pernikahan, ditumpahkan tangannya dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Pulang mereka dari gereja. Di rumah saja sudah dimana? Horas. Pernah kalian lihat itu? Horas. Ambil dari. Duduk. Pilih mata TV. Kau masa matanya pilih? Keras rohmu. Pilih mata TV. Yesus,
Tahun baru yang berbahagia ini kami bersyukur sebagai gembala dan kami berterima kasih secara khusus atas kehadiran kita semua. Dan juga kami berterima kasih kepada pelayan-pelayan yang sudah membantu pelayanan di tempat ini selama ini. Dan kami tidak bisa membalaskannya. Jadi adalah Bapak Ibu yang sudah melayani di tempat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan dan memerintahkan berkat-berkat-Nya bagi kita. Puji nama Tuhan. Dan kami mengatakan banyak kekurangan, kesalahan dalam pelayanan ini, dan kami minta maaf kepada pelayan-pelayan, rekan-rekanku semua, dan kami juga minta maaf kepada semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah di tempat ini. Cara kami menyambut, baik cara tutur kata kami, pelayanan di tempat ini mungkin banyak yang tidak berkenan di hadapan Bapak dan Ibu dan anak-anak kami. Dan dengan ini kami katakan kami minta maaf. Amen. Doakan kalian kami supaya kami semakin mengerti bagaimana cara kami untuk melayani saudara dan bagaimana cara kami untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur hari ini karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita boleh sama-sama beribadah dan berkumpul untuk bertahun baru di tempat ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Gembala bisa bertambah. Selamat tahun baru bagi kita semuanya, amin. Selamat tahun baru. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Haleluya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang baik bagi kami khususnya keluarga gembala. Ya, kalau tahun ini Tuhan luar biasa menyatakan mujizatnya, pertolongannya, pembelaannya terkhusus dalam keluarga. Kami mendapat cucu yang datangnya dari Tuhan, anak ilahi cucu yang datangnya dari Tuhan. Amen. Itu karena Tuhan Yesus baik bagi keluarga Bapak Gembala, terkhusus anak-anak kami ada bisa berkumpul. Satu yang tidak datang, dia saat ini ada di Medan, ada urusannya, biar Tuhan menolong dia dan menyatakan kasih-Nya. Dan saat ini saya mau menyampaikan kepada jemaat pelayan Tuhan, selamat tahun baru, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Lahir dan batin berarti datangnya dari hati yang paling dalam. Amin. Memaafkan dan mengampuni. Amin. Jadi tidak ada lagi di hati kita semua jemaat Tuhan ada tinggal yaitu iri hati dengki, tidak ada tinggal akar kepahitan. Itu sudah kita lupakan semuanya, kita tinggalkan. Di tadi malam sudah selesai semuanya, kita sudah serahkan kepada Tuhan dan kita sudah mendengar firman Tuhan.
Kalau kita hidup rukun damai sejahtera, Tuhan akan perintahkan berkat-Nya bagi kita semuanya. Jadi mohon dimaafkan kepada pelayan-pelayan Tuhan, kepada jemaat Tuhan, jika ada di hati saudara, saudara lihat kami Gembala Sidang, anak-anak hamba Tuhan, bahkan saya Ibu Gembala, ada yang kurang dalam saya memperhatikan jemaat, saya menyayangi jemaat. Mohon dimaafkan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih bagi Tuhan. Sebenarnya masih banyak. Setiap percaya Tuhan mempersiapkan masa depan yang penuh harapan 2024 bagi kita semuanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayo keluarga. Shalom. Salam. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita semua penuh dengan sukacita, terlihat dari wajah-wajahnya yang ceria, yang semangat, khususnya pada siang hari ini Bapak Ibu yang terkasih. Saya bersyukur kalau siang hari ini kita dapat beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang begitu besar. Saya rasakan sampai hari ini Bapak Ibu yang terkasih. Kalau Bapak Gembala bilang kalau bisa pendek tadi, tapi saya tetap ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin. Karena Tuhan begitu baik, sangat baik yang saya rasakan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita sudah tahu, mungkin ada yang sudah pernah dengar kesaksian, tetapi saya mau sampaikan Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang kita harapkan kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mempercayainya, ketika kami menerima berkat Tuhan, seorang anak yang Tuhan berikan kepada kami, kalau secara medis, secara manusia, mungkin kami tidak bisa memiliki anak, tetapi kalau Tuhan yang berkehendak, tidak ada yang bisa menggagalkannya, tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan katakan, ketika kita datang, pasti Tuhan tolong. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah beribadah di tempat ini dan sudah mendoakan kami, khususnya kami sudah didoakan sampai hari ini. Tetap saya rasakan kasih kemurahan Tuhan, dan saya memohon maaf kalaupun ada dalam kekurangan penyampaian saya, khususnya pemuda-pemudi. Mohon maaf Om kepada pemuda-pemudi, karena saya tahu saya adalah manusia biasa, karena saya tidak akan pernah sempurna di mata manusia. Kiranya di tahun baru ini, Natal yang sudah kita lalui, kita tetap semangat dalam melayani Tuhan. Kita tetap mengejar hadirat Tuhan, apalagi kita sudah masuk ke tahun 2024. Demikian kiranya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Salam. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Baik, biar semua seragam pemahaman kita mana tahu belum kenal saya adalah warga Siburian, suaminya dari Marta. Amin. Dan saya tinggal di Berawang bersama istri saya. Saya pikir semua kita sudah paham lah ya. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, singkat saya sampaikan, kalau kemurahan Tuhan sangat besar saya rasakan. Jadi di sana pun saya rasakan kemurahan Tuhan, di sini pun saya rasakan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Karena saya berada di sini, disinilah saya ceritakan ya. Amin. Jadi terakhir saya ke sini 2 tahun yang lalu. Saya lihat dalam 2 tahun terakhir ini sangat besar perubahan di sini. Itu karena kuasa Tuhan. Amin. Amin. Bisa kita rasakan bukan hanya secara roh, secara fasilitas juga kita lihat Tuhan itu bekerja luar biasa di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan itu saya lihat sendiri, saya terheran-heran setelah sampai di sini. Saya bandingkan dengan yang saya lihat 2 tahun yang lalu, sangat besar perubahan di tempat ini.
Dan saya yakin kuasa Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi. Amin. 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 Cuma itu saja yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat tahun baru. Puji nama Tuhan. Haleluya. Pertama, tadi mengucapkan selamat tahun baru bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Haleluya. Kepada kami beserta pendeta muda, inilah kami, keluarga kami, bahkan dari seluruh sidang jemaat yang ada dari JSP. Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gembala. Banyak kekurangan kami, kelemahan kami, perkataan kami, tingkah laku kami yang mungkin belum berkenan atau yang melukai hati Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan Om Erik, semua para pelayan-pelayan Tuhan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, kiranya mohon kami dimaafkan. Dengan berlalunya tahun 2023, dan biarlah semua berlalu segala yang tidak baik di tahun 2023, dan biarlah kita masuk di tahun 2024, tahun yang penuh dengan bahagia, tahun yang bahagia. Dan doakan kami, Pak Gembala, Ibu Gembala, Om Erik, supaya kami semakin bersemangat dalam melayani Tuhan, supaya kami semangat terus di dalam memuji Tuhan. Ya, saya juga mengucapkan selamat tahun baru buat Amang Rapolo, tetangga saya, beserta Inang dan keluarga. Mungkin banyak kekurangan kami, kesalahan kami, Amang, perkataan kami mungkin membuat Amang sakit hati atau terluka atau tersinggung. Biarlah di tahun baru ini mohon kami dimaafkan. Haleluya. Demikian juga Bapak Arman, Ibu Arman, sekeluarga dan anak-anak. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Banyak kekurangan kami, mungkin menyinggung perasaan atau sakit hati dan sebagainya. Di tahun baru ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haleluya. Dan juga buat Pak Tarigan, terima kasih Amang, sangat luar biasa Amang ini yang terus setia buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati, antar jemput anak-anak untuk ibadah. Kami tidak bisa membalas seluruh kebaikan Amang, biarlah berkat Tuhan tercurah buat Amang sekeluarga. Hanya itulah Amang, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Tuhan yang memberkati Amang sekeluarga. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan. Shalom, haleluya. Selamat tahun baru yang penuh bahagia, ada sukacita. Amin. Haleluya. Saya bersaksi dan keluarga dan Bapak Kapolres karena cinta, kasih sayang dan kemurahan Tuhan sampai saat hari di tahun 2024 bisa berkumpul bersama-sama kita beribadah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saya mengucap syukur kepada Bang Gembala semuanya dan pelan-pelan Tuhan yang kita saling mendoakan, saling mensupport dan saling merangkul. Itulah kasih, karena kasih kalau kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan semuanya jemaat Tuhan yang saat tempat ini, karena kasih kemurahan Tuhan bisa kita berkumpul di tempat ini, menjalani hidup bersama di tempat pengembangan tempat ini, dan melalui tahun 2023 sampai kepada tahun 2012. Ada amin. Ada pembaru di dalam kehidupan kita, ada kerinduan untuk melakukan firman Tuhan, ada kerinduan untuk melayani Tuhan, ada kerinduan untuk semakin hari semakin diperbaharui kepada Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjadi berkat di dalam kehidupan, kerinduan di dalam kehidupan kita. Siapakah hidup kita? Kita manusia biasa, kita manusia yang tidak berguna, seperti yang dipergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Dari berseberkah semuanya dan rekan-rekan dan Amang Sidaputan, Arman semuanya JSP, dan saya bermohon kepada Tuhan dan Pak Gembala dan semuanya rekan-rekan, karena anak saya tidak bersama dengan saya di tempat ini, dimanapun saat berada. Anak saya di Perawang Mertua, anak saya di Bekasi Jakarta, dan semuanya itu, dan anak saya di Medan yang ada di Medan saat ini dibutuhkan untuk melayani di sana. Doakan Pak, semakin hari semakin jejak dan langkah hidup kami pasti untuk semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Doakan anak-anak kami semuanya, beranak kami semuanya merindukan untuk melayani Tuhan,
dan ada doa dan permohonan kami kepada semua hamba dan anak dan semua jemaat dan anak kami yang telah menikah 1 tahun 6 bulan belum dikasih karunia anak bagi mereka. Doakan Pak, biar tahun-tahun yang akan datang dan bulan dan hari, biar mereka diberkati dan buah kandungan mereka diberkati. Juga bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang sudah saya rasakan sampai hari ini, sebagaimana tahun 2023 begitu banyak kebaikan Tuhan yang saya rasakan, sehingga tahun 2024 ini kami juga keadaan sehat, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan juga saya bersyukur atas kesempatan ini, atas kesaksian di mana Tuhan selalu menguatkan kami sekeluarga, sekalipun pengikutan kami memang kurang sempurna. Mata Tuhan, baik juga saudara-saudara, baik anak saya juga, begitu ya bisa dikatakan terlalu lasak lah. Tiba-tiba ketenangan saudara terganggu karena alasannya. Jadi kami memohon juga, ya mohon dimaafkan. Dan juga saya bersyukur atas kepada Bapak Gembala yang sudah menopang saya dan juga sudah mendoakan kami sekeluarga. Jadi kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Dan sampai disinilah kesaksian saya. Tuhan memberkati. Tepuk tangan ke Tuhan. Kau datang
keluarga kecil, orangnya pun event tahunan. Tidak ada salahnya momen ini kita pergunakan untuk saling mengaku dosa, saling mengampuni dan saling memaafkan. Sebab kasih Tuhan yang telah menghantarkan kita, mengiring keluarga kita hingga boleh kita jalani dan kita ada di tahun yang baru ini. Amin. Untuk itu, adapun kesaksian pribadi, kalau secara keluarga tadi sudah disaksikan berkat cucu oleh keluarga Bapak Gembala. Memang bedanya ya sepertinya lelucon. Cucu kami bernama Michael Brian. Jadi saya bilang sama Bapak Gembala, Bapaklah Opung Michael. Saya Opung Brian. Iya, tapi sudah sah. Janganlah kata Gembala. Kita harus dengar-dengaran. Amin. Iya. Jadi kami sama-sama Opung Michael. Amin. Oke, jadi saya dalam selama 2 tahun tergembala di tempat ini, ya seperti yang disaksikan dari kami tadi Siburian, ada peningkatan yang signifikan, terutama bukan secara fisik aja, tentu juga secara rohani. Ya, saya pribadi juga merasakan hal itu. Kalau saya flashback ke 3 tahun yang lalu, ya, saya sedikit saksikan bahwa saya merasakan, saya pribadi ya, bukan keluarga, saya pribadi, saya menjadi pribadi seperti orang yang terbuang, ya, orang yang terbuang, sampai-sampai saya untuk melayani Tuhan saja sampai saya tidak mampu lagi. Jadi saya ini ada di tempat ini, berada di hadapan saudara-saudara, ya bagaikan saya ini mendapatkan kesempatan yang kedua dari Tuhan. Untuk itu ketika saya benar-benar terharu. Saya terharu oleh karena kasih Tuhan melalui Bapak Gembala. Kalau saya sudah boleh ada melayani di hadapan saudara, itu semua karena kemurahan Tuhan. Seandainya saya bertahan di penggembalaan di sana, saya tidak jauh lah itu, saya tidak mau untuk mengata-ngatain, menjelek-jelekkan penggembalaan, karena saya mengerti pola penggembalaan yang benar. Saya bertekad ketika saya pindah, saya tidak pernah menjelek-jelekkan penggembalaan, karena di sana juga ada Tuhan, ada hamba Tuhan, dan mereka semua juga melayani dengan tulus, murni kepada Tuhan. Memang sayanya yang bersalah, tapi maaf, kita skip, tidak membahas kesalahan apa yang saya lakukan sehingga membuat saya jatuh untuk melayani sidang jemaat di sana. Saya tidak mampu, benar-benar saya remuk, hancur. Dan ketika itu saya bertemu dengan Bapak Gembala di tempat ini, ya, di mana istri saya juga masih tergembala di sana. Jadi tidak mungkin saya menjelek-jelekkan penggembalaan di sana. Di sana murni penggembalaan, baik, bagus, mereka murni melayani Tuhan. Dan ketika saya sesudah 2 tahun tergembala di tempat ini, saya merasa bagaikan saya terbangun kembali.
iman saya terbangun kembali. Saya memandang Tuhan, memang Tuhan ada, karena sempat di hati saya Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan ada, kenapa saya dibiarkan seperti ini? Begitulah dulu. Padahal saudaraku, memang sayanya yang salah. Kalau saya boleh berdiri melayani Tuhan, benar-benar luar biasa kasih Tuhan. Memang Dia adalah Allah dan Tuhan yang Immanuel, memperhatikan setiap kita yang menjerit. Memang dalam hati saya tahu kalau memang Tuhan masih berikan kesempatan kedua untuk aku bisa melayani Tuhan, saya akan 2 kali lebih dari siasat. Saya akan lebih menghargai kasih Tuhan. Maka saudaraku, doakan saya secara pribadi, kalau tentang pergumulan, supaya istri saya yang tercinta ini bergabung untuk bersama kita tergembala di tempat ini. Itu hak memilihnya dia. Saya tidak mau memaksa, karena saya mengerti pola penggembalaan. Kalau Tuhan yang mengizinkan nanti dia tergembala bersama di tempat ini, memang itu yang terbaik harusnya. Tapi biarlah dari hatinya, dan penggembalaan yang dari sana menghantarkan dia tergembala di tempat ini. Itu yang saya mau. Amin. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu mendengar di sana ada masalah, mungkin ada kabar burung mungkin ya. Saya pastikan hari ini itu bukan kabar burung. Itu betul adanya, memang ada sedikit masalah, tetapi masalah tidak menjadi masalah ketika kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Hubungan kita tetap baik kepada penggembalaan yang ada di sana. Kalau masalah itu kita perbesar, masalah sebetulnya kecil. Kalau kita perbesar mungkin bisa menjadi masalah benar. Kalau ada kabar buruk mungkin itu buruk. Saya pastikan itu benar. Malah saya mau berterima kasih sama burung yang menyampaikan kabar tersebut. Iya. Ya, jadi doakan saja supaya saya melayani dengan benar di hadapan Tuhan dan terhadap saudara-saudara, dan secara khusus pada momen tahun baru ini kepada Bapak Gembala yang di tempat ini, di mana memberikan kesempatan untuk saya melayani Tuhan di tempat ini. Waduh, sudah sangat luar biasa, sehingga mampu menumbuhkan benih-benih untuk melayani Tuhan. Dan saya rindukan lewat pelayanan itu nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Buat saudara-saudara jemaat mula-mula yang ada di tempat ini, secara khusus ya, karena menjadi fenomena, menjadi persoalan apabila datang jemaat kepada penggembalaan yang sudah terbentuk, di dalamnya sudah ada jemaat lama ya. Mungkin kalau tentang kelemahan, Bapak Ibu mungkin bisa menerima saya tentang kelemahan saya, karena kita pun harus saling menerima kelemahan masing-masing. Amin. Sebab kelemahan saudara adalah kelemahan saya adalah kelemahan kita semua. Itu yang disebut satu tubuh, itulah tubuh Kristus. Namun bagaimana dengan
tentang kelebihan. Sering ini menjadi persoalan di dalam satu penggembalaan. Sebab saya sendiri sudah pernah alami di penggembalaan yang ada di Siasat. Ketika kami dibentuk dari awal, kami menjadi jemaat mula-mula dalam pelayanan itu. Ada jemaat yang datang, dan ketika jemaat itu dipakai segala macam, ya, diberikan prioritas oleh Bapak Gembala yang ada di sana, muncul cemburu rohani di dalam kehidupan. Dan cemburu rohani itu bisa lama-kelamaan menjadi iri hati, sirik, dengki. Itu lama saya alami, menjadi tekanan dalam kehidupan saya waktu itu. Melayani tetap melayani, bertutur sapa tetap bertutur sapa, namun hati tidak bisa dipungkiri. Itu disebabkan oleh karena ada ego sendiri dalam kehidupan kita. Saya mau kasih tahu kata kuncinya atau sebagai password untuk menghilangkan ego sentimen dalam kehidupan kita, untuk khusus jemaat mula-mula yang ada di tempat ini, untuk bisa menerima kami yang baru datang, ya, juga dari GSP, dari SKPB, saya pribadi, untuk bisa menerima kami dengan lapang dada dalam segala kelemahannya dan dalam segala kelebihannya. Kalau kelemahan tadi sudah beres, mungkin semua kita bisa menerima. Tapi bagaimana dengan kelebihan? Ini sering membuat masalah. Jadi passwordnya saudaraku, kita harus mengakui kelebihan saudara-saudara kita. Cepat-cepatlah memberi pujian, tapi dengan tulus. Amin. Hanya itu kuncinya saudaraku. Dan itu lama saya rasakan ketika saya tergembala di sana. Saya mendapat tekanan, membuat iman saya kerdil, pelayanan saya mulai molor, dan saya itu tidak mau terjadi di tempat ini. Saya mau kita semua maju. Haleluya. Firman Tuhan yang katakan, yang terkemudian menjadi terbelakang, yang terbelakang menjadi terkemudian, itu menjadi terbantahkan ketika kita tahu password seperti yang saya bilang tadi. Menerima dengan lapang dada dalam segala kelemahan dan kelebihannya. Maka kalau ketika ada kelebihan dari rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, cepat-cepatlah berikan aplaus, berikan dukungan, berikan pujian, tapi dengan syarat tulus, murni, dan ikhlas. Puji Tuhan. Kalau tidak, itu akan menimbulkan akar pahit. Amen. Saya tidak mau itu terjadi. Saya mau kita semua maju. Maju di dalam iman, maju di dalam penggembalaan, maju di dalam pelayanan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu kesaksian saya, dan seluruhnya, ya, kami mengucapkan mohon dimaafkan dalam momen tahun baru ini. Tidak bisa kami pungkiri, kami memiliki kelemahan. Sudah dimaafkan. Amin. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama kita katakan selamat. Tuhan Yesus Tuhan saya ada di sini, kami lengkap di sini. Sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Inilah menantu saya laki-laki, ini menantu saya perempuan, ini anak-anak kami semua. Haleluya. Tuhan ya, bersama cucu saya kepada Loren berubah. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Setahun penuh Tuhan Yesus menemani. Saya masih teringat, tak lupa di tanggal 2
menimpa kami. Tapi dikasih Tuhan kesempatan 1 tahun bagi kami. Dikasih kesempatan melayani. Kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Kami masih diberi tahun ini, tahun kemarin. Boleh kami bersuka cita meresmikan anak kami, Irwan dan Rika. Semua karena anugerah Tuhan. Tak terbatas dan tak dapat kami balas kebaikan Tuhan. Jadi kami pertama kali minta maaf kepada teman Ibu Gembala, bahkan semua keluarga pasti ada kekurangan, kelemahan kami secara pribadi, diri saya sendiri dalam melayani yang belum sempurna. Biarlah Tuhan bukan lewat firman-Nya terus kita. Mohon kami dimaafkan secara batin, lahir batin seperti yang kami sampaikan. Ya, kami pelayan-pelayan, mari kita tolong, kita dukung terus pelayanan di tempat ini. Kita bangun terus rohani kita. Kita bangkitkan terus gairah kita melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih pagi ini kita syukur kepada Tuhan. Kami menyampaikan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Jadi semua kami kami kasih Tuhan sampai hari ini dengan berdiri seperti ini, keluarga akan kalau singanur bersama-sama kami. Semua Tuhan kami kasihkan semua, kami kasih Tuhan. Kami minta maaf ada kekurangan bagi hamba Tuhan di tempat ini. Pasti ada kekurangan kami. Jangan bisa berdosa. Kalau kami maafkan kami, kembali kami. Guna derek hamba muda dan hamba Tuhan muda, namun kami maafkan dari kekurangan kami. Begitu Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Semua bukan karena kekuatan kami, semua karena kebaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan, dan berikan kesehatan hari ini sampai selama-lamanya. Demi Tuhan, bahkan pelayan pasti ada kekurangan kita melayani Tuhan. Tolong saya maafkan dalam Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita semua selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Hari ini kali saya mengucapkan syukur dan terima kasih bagi gembala sidang ini, semua sidang ini, bagi jemaat Tuhan yang menyampaikan dan yang memberikan bagi kami keluarga daripada Bapak Sinaga bersama dengan di sini kami menutup diri semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Itu yang pertama sekali yang mau saya sampaikan bagi sidang ini. Terima kasih atas waktu ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudaraku, di tahun yang baru ini kemungkinan Bapak Ibu saudara-saudaraku, terkhususnya dengan saya pribadi saya sendiri, saya banyak menikmati dan merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup kami, sehingga sampai saat tahun ini kami boleh menjalani semuanya dengan baik, berjalan dengan
baik, dan bahkan saya sendiri kami mendapatkan menantu yang takut akan Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Semua itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan dan kemampuan Bapak Ibu. Itu semua karena dua-dua saudara bagi kami. Dan demikian juga Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya yakin percaya di dalam kehidupan kami ini Bapak Ibu banyak kekurangan kami, khususnya untuk ibadah di daerah ini, di tempat ini, di sidang Tuhan ini. Banyak kekurangan saya yang terkadang sekali timbul hilang di tempat ini beribadah. Mohon maaf, saya maafnya bagi semua jemaat Tuhan yang ada di sini, terkhususnya kepada Bapak Gembala Sidang yang ada di sini bersama Bapak Gembala Sidang yang muda dan Bapak yang datang dari mana Pak? Ya, siapa? Iya, Bapak Batu. Ada kekurangan kami. Mohon dimaafkan semuanya. Dilalukan di tahun yang 2023 ini, tahun yang buruk ini, dan semuanya menjadi momen-momen baru, tahun yang baru, hati yang baru bagi kita semuanya. Itulah yang perlu yang saya sampaikan untuk hari ini. Dan saya sebagai jemaat masih simpatisan, saya sangat-sangat mendukung pelayanan di sini yang begitu luar biasa. Kiranya Tuhan memberikan semua pelayan ini tetap hanya memuji dan menyembah Tuhan saja. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Tuhan, selamat tahun baru. Biasanya kalau tahun baru ini ceria banyak kue yang mau dimakan nanti. Saya dari keluarga Bapak Farel mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera di tahun yang baru ini, memberikan kesehatan, semangat untuk kita semua. Kami juga Pak menyampaikan permohonan maaf mungkin sebagai pelayan juga sebagai anak rohani, banyak kekurangan, kelemahan baik dalam kata-kata. Kiranya Bapak Ibu bahkan semua pelayan-pelayan yang di belakang, diam dulu yang di belakang sebentar ya. Kiranya kami untuk dimaafkan dan dimaklumi, biar kami ke depan semakin kuat, khususnya dalam melayani, semakin dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Baik, untuk semua pelayan Tuhan juga jemaat, maju kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kami naikkan satu pujian, hidup kami. Mantap. Amin. Musik. Karena anugerah
di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kita ucapkan selamat tahun baru 3 kali. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru. Untuk kami semua ini kan sudah kami berkumpul. Ya, inilah kami bersyukur kepada Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami dalam satu kali. Walaupun bagi keluarga kami selama ini sudah terjadi apalah duka, ya tapi itu sudah disinci Tuhan naik. Tapi kami keluarga kami, inilah kami semua datang kami di hadapan Tuhan saat ini mengaturkan Tuhan di depannya karena kasih Tuhan yang luar biasa selalu memelihara hidup kami semua kami di Simpang Bau ini. Begitu juga inilah khusus keluarga kami, keluarga Bapak Gule. Mungkin dalam 1 tahun ini banyak kesalahan kami maupun terhadap Bapak Gembala, banyak kesalahan kami maupun saya istriku dan anak-anak kami semua. Jika laku kami tidak menyenangkan hati Bapak Gembala maupun Ibu Gembala dan pendeta muda, kami memohon dimaafkanlah kami ya semua kekurangan kami. Dan begitu juga bagi jemaat saudara seiman kita yang berkumpul di tempat ini hari ini, karena kebaikan Tuhan sudah kita rasakan sehingga kita hari ini dapat berkumpul di rumah Tuhan kita ijab tanggal 1 bulan 1 tahun 2024 ini karena kebaikan Tuhan. Sehingga jangan lupa kita semua yang tidak mengenakan kita, dosa-dosa kita di tahun 2023 kita sudah ikut di tahun lama tahun 2023 tadi malam di tengah malam ya kita bangunlah ya kasih persaudaraan itu supaya Tuhan didekati kita ya jangan kita apa semua kepahitan kita buang semuanya itu biarlah itu di dalam hati kita yang manis itu kan kita pikirkan yang baiklah ya itu firman Tuhan yang kita terima itu yang kita bangun dalam setiap kehidupan kita bagi saudara seiman kita berkumpul di ruangan ini ya. Itu yang pesanan saya ya bagi jemaat Tuhan yang di tempat ini. Tapi inilah kami Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan di setiap keluarga kami di Simpang Bau ini. Inilah semua kami ya hanya sampai di situlah kami selesaikan. Haleluya. Nambah. Pak Wahyu nambah Pak. Kasih itu mic yang ini kasih udah biar aja ibu mic-nya taruh sana aja. Belakang mic. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya kami dari keluarga Bapak Wat Jega bersama dengan Opung Wat Opung Jega di tempat ini yang terdaftar dalam jemaat gereja di tempat ini, kami mengucapkan kepada semua terkhusus kepada Gembala Sidang di tempat ini selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya, puji Tuhan. Kami dari keluarga Bapak Wahyu Jega, kami di sini bertamu di tempat orang tua kami. Puji Tuhan, kami juga boleh bergabung beribadah di tempat ini, bukan secara kebetulan. Memang kami juga sudah pernah ikut gabung Natal tahun baru tahun 2019
kalau nggak salah 2022. Kami juga sudah pernah gabung di tempat ini dan kami melihat perubahan gereja ini cukup luar biasa. Kami percaya itu karya Tuhan dan kami percaya di tempat ini bukan hanya gereja yang boleh berubah, tetapi iman jemaat di tempat ini juga boleh berubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tadi saya memperhatikan kesaksian-kesaksian pelayan-pelayan di tempat ini begitu luar biasa, di mana saudara yang terkasih seperti Bapak WL mempunyai kesempatan yang kedua untuk boleh mendapat panggilan dalam pelayanan. Saudara yang terkasih, di bangku saya tadi sempat termenung di mana apa mungkin kesempatan yang kedua boleh saya terima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 2018 saya sempat dipanggil di tengah-tengah jemaat yang pernah saya rintis di satu perusahaan. Saat ini saya bukan lagi dipanggil tapi saya dipanggil Bro. Ya, saya sudah jauh daripada pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang tua saya juga sudah sering berdoa, meminta, berharap untuk saya boleh kembali dalam pelayanan. Tapi saya sepertinya berat sekali untuk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mau berpesan buat pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kalau Tuhan sudah berikan kesempatan untuk melayani, jangan pernah lepaskan pelayanan itu. Jangan pernah tinggalkan pelayanan. Ketika kita keluar daripada pelayanan, sangat sulit untuk kita boleh kembali ke dalamnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 5 tahun, 4 tahun lalu, saya berusaha untuk kembali masuk dalam pelayanan, untuk berjuang untuk masuk dalam pelayanan. Tetapi akar pahit, kekecewaan, semua itu menghalaukan pengharapan yang saya impikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami pada saat ini bertempat tinggal di Mahatom, paling ujung Mahatom kilometer 0. Seperti katakan Bapak Gembala, daerah Mahatom manusia total. Saudara yang terkasih, ini adalah perkataan hal yang kedua yang sempat saya dengar. Tahun 2007 juga saya pernah mendengar dari gembala saya sendiri, Gereja Betel Indonesia, Bapak Pendeta John Ronald Hutayat, Pondok Kreset. Dia juga pernah bilang ke kami, kalau Mahatom itu adalah manusia hancur total. Dan ini yang kedua kalinya saya boleh dengar dari gembala sidang di tempat ini bahwa daerah kami Mahatom manusia hancur total, tapi itu hanya sebuah slogan. Jadi saudara yang terkasih, sekalipun itu daerah manusia hancur total, di sana juga ada banyak orang-orang yang dipanggil Tuhan. Saudara yang terkasih, saya keluarga Bapak JK mengucapkan kepada kita semua selamat tahun baru, selamat tinggal tahun 2023, selamat datang tahun 2024. Semoga di tahun 2024 ini kita boleh sama-sama tetap semakin maju di dalam Tuhan. Doakan saudara yang terkasih, secara khusus saya sendiri, saya rindu dan sangat merindukan kesempatan kedua itu boleh ada. Panggilan Tuhan itu boleh saya terima, sebagaimana Bapak WL kita juga bersaksi boleh mendapatkan panggilan yang kedua. Itu saja yang boleh kami sampaikan. Kami dari keluarga JK, bahkan Opung JK di tempat ini mengucapkan terima kasih banyak atas penggembalaan Bapak Gembala. Buat orang tua kami, mungkin sudah 3 tahun lamanya dia boleh menjanda setelah ditinggalkan ayah kami, dan bersama dengan adik-adik kami di tempat ini ada 3 keluarga. Kami berterima kasih Pak, jangan pernah bosan untuk boleh membina, mengajari adik-adik kami. Bahkan saya mendengar ada 2 adik kami sudah dipanggil untuk boleh maju di dalam pelayanan di tempat ini, dan harapan kami terus Pak media Pak, satu lagi. Dan ada 1 lagi yang belum dipakai, dan harapan kami 3 adik kami ini
boleh dipakai di tempat ini melayani, untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan gereja ini, bahkan untuk menjangkau jalan jiwa-jiwa di daerah. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Maupun menantu kami semua ini kan sudah kami berkumpul. Ya, inilah kami bersyukur kepada Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami dalam satu hari ini. Walaupun bagi keluarga kami selama ini sudah terjadi apalah duka, ya tapi itu sudah disinggung mengenai. Tapi kami keluarga kami, inilah kami semua datang kami di hadapan Tuhan saat ini mengaturkan Tuhan di depannya kami. Karena kasih Tuhan yang luar biasa selalu memelihara hidup kami, semua kami di Simpang Bawah ini. Begitu juga inilah khusus keluarga kami, keluarga Bapak Gule. Mungkin dalam 1 tahun ini banyak kesalahan kami, maupun terhadap Bapak Gembala, banyak kesalahan kami maupun saya istriku dan anak-anak kami semua. Jika laku kami tidak menyenangkan hati Bapak Gembala maupun Ibu Gembala dan pendeta muda, kami memohon dimaafkanlah kami, ya semua kekurangan kami. Dan begitu juga bagi jemaat saudara seiman kita yang berkumpul di tempat ini hari ini, karena kebaikan Tuhan sudah kita rasakan sehingga kita hari ini dapat berkumpul di rumah Tuhan kita ijab tanggal 1 bulan 1 tahun 2024 ini karena kebaikan Tuhan. Sehingga jangan lupa kita semua yang tidak mengenakan kita, dosa-dosa kita di tahun 2023 kita sudah ikut di tahun lama tahun 2023 tadi malam di tengah malam. Ya kita bangunlah, ya kasih persaudaraan itu supaya Tuhan didekati kita. Ya jangan apa semua kepahitan kita buang semuanya itu. Biarlah itu di dalam hati kita yang manis itu kan kita pikirkan yang baiklah. Ya itu firman Tuhan yang kita terima itu yang kita bangun dalam setiap kehidupan kita bagi saudara seiman kita berkumpul di ruangan ini. Ya itu yang pesanan saya ya bagi jemaat Tuhan yang di tempat ini. Tapi inilah kami Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan di setiap keluarga kami di Simpang Palu ini. Inilah semua kami, ya hanya sampai di situlah kami kesaksian. Haleluya. Nambah? Pak Wahyu, nambahin Pak. Kasih, itu mic yang ini kasih kasih udah. Biar aja Bu, Ibu, mic-nya taruh sana aja. Belakang mic. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya kami dari keluarga Bapak Wat Jega bersama dengan Opung Wat Opung Jega di tempat ini yang terdaftar dalam jemaat gereja di tempat ini, kami mengucapkan kepada semua terkhusus kepada Gembala Sidang di tempat ini tahun baru. Selamat tahun baru. Ya, puji Tuhan. Kami dari keluarga Bapak Wahyu Jega, kami di sini bertamu di tempat orang tua kami. Puji Tuhan, kami juga boleh bergabung beribadah di tempat ini bukan secara kebetulan. Memang kami juga sudah pernah ikut gabung Natal tahun baru tahun 2019 kalau nggak salah, 2022. Kami juga sudah pernah gabung di tempat ini dan kami melihat perubahan gereja ini cukup luar biasa. Kami percaya itu karya Tuhan. Kami percaya di tempat ini bukan hanya gereja yang boleh berubah, tetapi iman jemaat di tempat ini juga boleh berubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tadi saya memperhatikan kesaksian-kesaksian pelayan-pelayan di tempat ini begitu luar biasa, di mana saudara yang terkasih seperti Bapak WL mempunyai kesempatan yang kedua untuk boleh
mendapat panggilan dalam pelayanan. Saudara yang terkasih, di bangku saya tadi sempat termenung di mana apa mungkin kesempatan yang kedua boleh saya terima. Saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, 2018 saya sempat dipanggil di tengah-tengah Jumat yang pernah saya rintis di satu perusahaan. Saat ini saya bukan lagi dipanggil tapi saya dipanggil Bro. Ya, saya sudah jauh daripada pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang tua saya juga sudah sering berdoa, meminta, berharap untuk saya boleh kembali dalam pelayanan. Tapi saya sepertinya berat sekali untuk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mau berpesan buat pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kalau Tuhan sudah berikan kesempatan untuk melayani, jangan pernah lepaskan pelayanan itu. Jangan pernah tinggalkan pelayanan. Ketika kita keluar daripada pelayanan, sangat sulit untuk kita boleh kembali ke dalamnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 5 tahun, 4 tahun lalu, saya berusaha untuk kembali masuk dalam pelayanan, untuk berjuang untuk masuk dalam pelayanan. Tetapi akar pahit, kekecewaan, semua itu menghalaukan pengharapan yang saya impikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami pada saat ini bertempat tinggal di Mahatom, paling ujung Mahatom kilometer 0. Seperti yang katakan Bapak Gembala, daerah Mahatom manusia total. Saudara yang terkasih, ini adalah perkataan hal yang kedua yang sempat saya dengar. Tahun 2007 juga saya pernah mendengar dari gembala saya sendiri, Gereja Betel Indonesia, Bapak Pendeta John Ronald Hudayat, Pondok Kreset. Dia juga pernah bilang ke kami, kalau Mahatom itu adalah manusia hancur total. Dan ini yang kedua kalinya saya boleh dengar dari gembala sidang di tempat ini bahwa daerah kami Mahatom manusia hancur total, tapi itu hanya sebuah slogan. Jadi saudara yang terkasih, sekalipun itu daerah manusia hancur total, di sana juga ada banyak orang-orang yang dipanggil Tuhan. Saudara yang terkasih, saya keluarga Bapak JK mengucapkan kepada kita semua selamat tahun baru, selamat tinggal tahun 2023, selamat datang tahun 2024. Semoga di tahun 2024 ini kita boleh sama-sama tetap semakin maju di dalam Tuhan. Doakan saudara yang terkasih, secara khusus saya sendiri, saya rindu dan sangat merindukan kesempatan kedua itu boleh ada. Panggilan Tuhan itu boleh saya terima, sebagaimana Bapak WL kita juga bersaksi boleh mendapatkan panggilan yang kedua. Itu saja yang boleh kami sampaikan. Kami dari keluarga JK, bahkan Opung JK di tempat ini mengucapkan terima kasih banyak atas penggembalaan Bapak Gembala. Buat orang tua kami, mungkin sudah 3 tahun lamanya dia boleh menjanda setelah ditinggalkan ayah kami, dan bersama dengan adik-adik kami di tempat ini ada 3 keluarga. Kami berterima kasih Pak, jangan pernah bosan untuk boleh membina, mengajari adik-adik kami. Bahkan saya mendengar ada 2 adik kami sudah dipanggil untuk boleh maju di dalam pelayanan di tempat ini, dan harapan kami terus Pak lagi ya Pak, satu lagi. Dan ada 1 lagi yang belum dipakai, dan harapan kami 3 adik kami ini boleh dipakai di tempat ini melayani, untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan gereja, bahkan untuk menjangkau jalan jiwa-jiwa di daerah. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya, kalau dari tadi banyak yang minta maaf kan, kalau saya tidak minta maaf. Kalau saya hanya mengucapkan untuk Pak Gembala dan Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Amin. Tuhan Yesus semakin
semakin memakai Bapak untuk mendidik kami, untuk mengajari kami seperti apa mengikut Tuhan. Jadi di sini ya, saya juga mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau berkata saat ini, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus itu mengerti apa yang kita butuhkan. Kami sekeluarga secara khusus, kami sekeluarga, saudaraku, banyak pergumulan, baik dalam ekonomi, baik dalam kesehatan. Tetapi ini semua karena seizin Tuhan, supaya saya sebagai kepala keluarga menyadari bahwasanya Tuhan itu selalu ada bersama dengan kami. Tuhan itu sangat baik. Kalau dipikir secara manusia, sebenarnya kami tidak mampu, baik dalam kesehatan, baik dalam ekonomi, baik dalam melayani Tuhan. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya, kalau saya mengandalkan pemikiran saya, tentu saudaraku yang saya pergunakan kalkulator. Tapi itulah baiknya Tuhan. Saya selalu diingatkan oleh Tuhan bahwasanya siapa yang terbesar di antara kamu haruslah melayani. Ini sering Tuhan ingatkan kepada saya. Kalau saya mau menjadi yang terbesar, saya siap menjadi yang terkecil. Ini pengertian bagi saya pribadi, saudaraku, mungkin berbeda dengan saudara-saudara. Tetapi ini firman Tuhan yang satu ini sangat menguatkan saya dan sangat mendukung saya. Jadi inilah kesaksian dari saya. Tuhan Yesus sangat baik. Dia teramat baik bagi kami sekeluarga. Baik istriku juga diberikannya kekuatan, diberikannya kesehatan, diberikannya kesabaran, sehingga kami dapat bersama-sama melayani Tuhan. Anak-anakku pun diberkati Tuhan, diberikan kesehatan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kepada Yesus Kristus yang selalu memberikan kita kembali berkumpul pada awal tahun ini. Saya ingin mengucapkan kepada saudara, selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat tahun baru. Ya, Tuhan Yesus memang baik. Bukan karena kekuatan kita dapat berkumpul kembali, tapi karena kasih Tuhan yang selalu menyertai kita, membela segala perkara hidup kita. Di awal tahun ini saya sangat bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kekuatannya untuk selalu kuat di dalam mengikut Tuhan. Sekalipun tidak dapat saya ungkapkan semua, tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi saya untuk mampu selalu
selalu berdiri di altar melayani Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ketika kami berkumpul tadi malam, karena jelas saya juga melayani Tuhan, Bapak Tarigan, saya, si Bunga, dan Mama Adrian juga pernah melayani Tuhan. Saya katakan, jangan pernah mundur dari pelayanan. Sebab orang yang mundur dari pelayanan akan banyak cobaan dan mati di dalam Kristus. Bagi saya yang berpendapat, memang beribadah, tetapi di dalam pikiran dan hati selalu kacau, karena kita selalu membawa dalam pemikiran kedagingan. Itu menurut saya. Tapi apabila saudara mendengarkan di dalam kasih Tuhan, maka kita akan terus bangkit bagi pelayan-pelayan untuk tetap mampu berdiri. Karena di tahun ini, awal tahun ini, kita tidak tahu apa yang terjadi. Namun Tuhan berpesan, tetaplah berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Sebab dunia bergejolak, namun anak-anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan, berdiri di dalam kebenaran, akan dibela segala perkara hidupnya. Itulah nubuatan Tuhan tadi pagi. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, sekalipun tubuh saya ini sebenarnya sakit, tapi Tuhan bekerja untuk selalu memberikan aku kekuatan. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Saya mohon maaf Pak, Ibu, pada awal akhir tahun itu apabila Bapak menelepon tidak saya jawab dan saya tidak menelepon balas, saya mohon maaf. Itu saya akui bahwasanya saya bersalah dan mohon dimaafkan. Dan kepada saudara-saudara dan sidang jemaat dan para pelayan, apabila tutur kata saya ada yang salah, saya mohon dimaafkan, agar di awal tahun ini mari kita tetap berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Sebab itulah tujuan kita saat ini berkumpul di rumah Tuhan, di bait-Nya, untuk mendapatkan upah di dalam kerajaan sorga. Terpuji Yesus yang selalu memberikan kita kemenangan yang tersendiri di dalam kehidupan kita. Nubuatan-nubuatannya yang membuat kita bangkit berdiri untuk selalu menghadapi hari-hari yang akan datang di dalam kasih Yesus yang menyertai kita. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Kami juga ingin membawakan sebuah lagu tanda syukur kami pada siang hari ini dengan bernyanyi. Hatiku
mencukupi bahasanya saja. Iya, Pak. Mantap. Salam. Bahasanya sekarang. Kami semua ada kebaikan Tuhan kita kumpul di tempat ini. Saya mungkin kalian memandang tahu kan saya sebagai pelayan, tapi nggak bisa semua melayani kan, hanya sebatas waktu. Dan saya ini waktu meminta maaf kepada Bapak Gembala dan Ibu Bapak Pendeta Muda melayani saya di tempat ini mungkin dia begitu pas dan dia begitu lapar. Kadang kita dulu maju juga namanya yang satu pegang itu turun dengan pergembalaan. Kalau nggak dibilang aku menunggu kenapa? Kadang itu maju, kalau maju ke depan kan nggak benar. Makanya saya tunggu apa yang dibilang ini pasti saya angkat kaki saya kan. Kalau ini masalah semualah minta maaf ya kepada Bapak dan Ibu dan semua yang pelayan kawan saya. Ini yang sulit. Kalau memang dibilang benar Tuhan sulit, dibilang Bapak Gembala pelayan itu yang paling mungkin saya senang. Kalau memang dibilang benar Tuhan sulit kan, kalau nggak diikuti semua itu paling sulit. Kalau itu saya senang pelayan, ya itulah saya memaafkan. Kalau ada kesalahan kalian, kalau saya salah untuk melayani kalian semua dengan tidak bisa mendapat satu-satu dengan saya tidak bisa senyum atau apa, saya mohon maaf kepada kalian semua. Dan pelayan yang bisa kita sama, walaupun ada apa-apa tidak kita sama, dan saya minta maaf ya semuanya. Dan banyak di sini Ibu, ya ini anak-anak saya sebenarnya di sini ada saksi. Itu yang paling penting tadi kutunggukan. Semua ada saksi. Mulai awal tahun yang lalu saksi yang paling banyak. Tapi kita tanggung jawab dengan saksi itu. Jangan kita angkat saksi. Ada dulu saksi, tapi tidak ada dia di sini. Itu yang sulit. Ya sudah disaksikan. Saya saksikan dulu sedikit. Masuknya na tahun ini bersaksi. Saya melayani di sini. Apa? Saya tidak bisa, kenapa bahasa aja nggak cukup. Saya minta kepada Bapak, nggak bisa saya Pak, kenapa? Langsung saya diangkat di depan ini, doa aja nggak bisa. Aduh, saya sedih. Bila Bapak dengan Ibu minta kepada Tuhan, kan saya meminta kan, dulu aku nggak bisa. Ya saya usahakan lah, aku minta kepada Tuhan. Semua Tuhan, aku nggak bisa doa Tuhan. Melayani cuma ini aku bisa, malu-malu, namanya ngapa kan nggak bisa belum. Tapi Tuhan izinkan kan satu-satu. Apa yang kuminta kepada Tuhan? Semuanya itu bukan apa kuminta itu. Kesehatan itu yang kuminta kepada kita semuanya. Bukan bukan. Saya juga itu sehat kami Bapak, sehat kami Tuhan. Itu aja kuminta. Dan kami semua yang ada di sini sakit saya waktu apa? Kita yang pelayan di sini mungkin. Saya nampak di sini waktu dulu sini pelayan kan nggak bisa. Ada lagi di sini waktu dua pelayan pagi, dua, satu sama saya, satu sama Pak Guru. Dia bisa kasih tahu. Ada dikatakan kalau ada korban depan ini jangan ke depan, jangan ke apa, tetap di sini pelayan di depan ini. Katanya dulu sampai sama apa kan? Nah, itu mulai saya takut saya. Disaksikan dia bilang itu minta dengan saya tahu, tapi jawabannya udah ada. Sampai di sini ada jawaban. Saya juga malas-malas kan, tapi dijawab Tuhan. Aku boleh katakan Bapak Gembala apa disampaikan di depan ini. Pas sekali dia menunggu 1 minggu, besoknya jawaban itu udah dapat. Bukan saya tenang, saya bagian melayani kalian dan melayani di sini. Saya mohon maaf ya. Dan sebagai apa kami satu lagi datang si Wastanta. Gimana dia ya? Yang ada di sini, semua kita saling memaafkan, itu yang paling baik. Kasih sama Pak. Apa itu ya? Nama Tuhan saya ucapkan selalu. Merry Christmas, Happy New Year.
kehidupan saya dulunya. Saya dulunya manusia brutal. Kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kenal sama premanisme, kalau Pak Kalian, saya pernah mengikuti sebagai anggotanya. Berapa kali saya masuk penjara, sampai 3 kali saya Tuhan tegur, saya masuk ke rumah sakit Oklame, baru saya bertobat, saya bangkit, kasih mula-mula saya bertumbuh, saya ambil sekolah STH bagian pendalaman Alkitabiah. Saya melayani gereja Betel Indonesia dipimpin oleh Bapak Pendeta Bapak Jonah. Saya di bagian misi penelitian dulunya. Tapi saya juga ada kekurangan dan kesalahan di gereja itu. Saya ditegur oleh Bapak Jonah untuk berdiam diri meminta ampun kepada Tuhan. Karena hamba Tuhan tidak bisa memegang rokok. Disitulah kehamburan saya. Saya berdoa supaya Tuhan bangkitkan kasih mula-mula saya untuk melayani kembali, untuk melayani Tuhan. Kalau Bapak Pendeta kita memakai saya untuk melayani puji Tuhan, saya akan bangkit. Salam. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan. Walaupun berbeda-beda kami satu itu Tuhan. Amin. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kasih Tuhan kepada kami dalam satu tahun ini, dimanapun kami keluarga ini, walaupun banyak kekurangan kami, namun Tuhan tak pernah memperhitungkan semua kesalahan dan kekurangan kami. Dimanapun kami saat ini mau berdiri, adapun badai yang selalu melanda kami, tapi Tuhan selalu membela. Tuhan selalu ada sampai sekarang buat kami sehat semuanya. Apapun masalah yang kami hadapi, memang sudah kita tahu itu semua. Tapi itu pribadi kami, tapi dapat kami lalui sehingga kami saat ini boleh berdiri sehat kami semuanya. Amin. Itu pun pertolongan Tuhan. Dan semuanya kekuatan kami akui di hadapan saudara. Walaupun juga di hadapan Bapak Gembala, kekurangan kami dalam mengikut Tuhan, baik ketidakseriusan kami selama ini, kadang pun kami kekurangan hilang timbul begitu kan. Tetapi sebenarnya itu bukan kepada Pak Gembala, itu kepada Tuhan kami lakukan. Tetapi biarlah Tuhan mengampuni kami dan Pak Gembala pun juga memaafkan kami. Gembala semuanya pelayan-pelayan Tuhan. Maafkanlah kami kalau kecil. Nah, semuanya. Dan juga kawan-kawan semuanya jemaat, ya, banyak kekurangan kami, kami malu, baik cara sikap kami semuanya lah, suami istri dan anak-anak kami, kadang pun ya udah kayak kelakuan bocil-bocil. Ya betul. Jadi itulah dimaafkan. Mohon kepada saudara biar didukunglah, biar saya kita mendorong supaya maju. Dimaafkan kami semua. Amin. Mungkin juga saudara-saudara ini mau menyampaikan kesaksiannya. Masih tahu ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Bahasa Jawa. Sugeng tahun baru. Sugeng selamat. Istilahnya selamat itu adalah bahasa halusnya itu sugeng. Ada yang namanya sugeng berarti selamat. Lanjut. Pada kesempatan kali ini yang diberikan kepada saya
ya Tuhan, keluarga kami mudik, jadi tidak bisa bersama kami. Nah, karena diberikan kesempatan sama saya, jadinya saya ya mewakili. Nah itu yang mau saya sampaikan adalah selama 1 tahun ini kepada Bapak Gembala dan Bu Gembala dan juga Pak Muda dan Kante yang kami setiap malam minggu mengantar anak kami si Kesha dan Sekolah yang mungkin banyak ya tingkahnya yang tak benar, rasanya mungkin mewakili mereka. Saya mohon dimaafkan lah segala tingkah laku mereka yang kurang enak ditengok, didengar, dan kami berterima kasih sudah dinasihati dengan baik karena anak-anak kami di rumah ini setiap malam minggu pasti ada nasihat-nasihat dari Om, Tante, Pak Gembala dan Ibu, ya rekan-rekan semuanya, mudah-mudi kami terima kasih banyak atas nasihatnya. Juga ada juga yang perbuatan anak kami bapaknya yang kurang mengenakkan di hati di perbuatannya. Begitu pula saya menyampaikan bahwa saya juga sebagai pelayan mungkin banyak tinggal laku perbuatan yang tidak berkenan bagi sesama pelayan mungkin, dan juga pada Bapak Ibu Gembala, kepada Peri, kepada Tante, juga kepada seluruh sidang jemaat, semuanya perbuatan saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mohon dimaafkan dengan tulus dan dari hati yang paling dalam. Maafkan saya secara lahir dan batin. Itu saja yang dua saya sampaikan. Ustaz Kio ngomong, mohon maaf balik nih. Terus, iya. Pastor. Sudah habis jabatan pastornya. Puji Tuhan. Tidak banyak yang saya sampaikan, tapi terlebih dulu saya sampaikan selamat tahun baru buat Bapak Gembala, Ibu Gembala. Selamat tahun baru, Pak. Selamat tahun baru. Mohon maaf lahir dan batin. Banyak kesalahan saya, kekurangan saya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu si Budi kayak gitu lah itu. Dan juga kepada Om Erik, Tante Elda, selamat tahun baru Om. Banyak kekurangan saya dalam melayani Tuhan, mohon dimaafkan Om. Dan juga kepada semua Bapak Ibu pelayan-pelayan Tuhan di sini, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kasih Tuhan damai sejahtera selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan juga saya teringat kepada kesaksian Bapak Hasibuan tadi sangat memberkati kita semua, bahwasanya masalah tidak akan jadi masalah apabila masalah itu diselesaikan dengan baik. Dan bagi teman-teman juga yang saya juga menghimbau buat yang sudah pernah melayani, mohon untuk merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita kembali bangkit untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan si Roy karena si Roy tadi udah dorong saya. Ayo Bang. Kasih mic-nya. Menyanyi dia. Selamat tahun baru. Belum semua menjawab. Selamat tahun baru. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus yang teramat baik dalam kehidupan kami, terkhususnya keluarga kami. Baik di mana tahun 2023 kemarin, terkhususnya bulan 11 tanggal 16, di mana kami mengalami suatu badai yang mungkin bukan hal yang biasa. Itu adalah suatu pencobaan yang berat bagi kami, di mana di penghujung tahun
kami kehilangan sosok seorang pahlawan, tapi tetap puji Tuhan bahwasannya kami percaya semua terjadi atas izin Tuhan. Tidak seorang pun dari kami yang kuat kalau bukan firman Tuhan yang menguatkan kami. Terus kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala yang terus membawa kami dalam doa, menopang kami, memberikan kami nasihat. Terima kasih Pak yang sudah juga mendoakan Bapak selagi waktu Bapak sakit kemarin. Terima kasih Pak, kami tidak bisa membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu Gembala serta Om dan Tante. Bila kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati, Tuhan Yesus tetap memakai Bapak dan Ibu Gembala menjadi saluran berkat bagi kami jemaat di tempat ini. Dan juga saya mohon maaf mewakili keluarga kami yang ada di Simpang Balong. Seharusnya ini kalau dari sini juga maju. Tapi biarlah kiranya jika ada kesalahan kami, perbuatan kami tidak berkenan yang mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu, bila kiranya kita saling mengasihi, hidup yang baru, pengharapan baru bersama Tuhan Yesus. Dan saya juga tidak lupa memohon maaf kepada teman-teman muda-mudi semuanya yang mungkin hampir semua saya tegur, yang saya nasihati secara pribadi. Kiranya kalau ada perkataan saya yang menyakiti hati kalian, adik-adik semua, bila kiranya dimaafkan. Saya menasihati kalian karena saya juga mengasihi kalian. Amin. Hanya ini dari saya. Mana tahu ada yang ditambah dari Kak Angel atau kasih. Ya, puji Tuhan. Tepuk Philadelphia.
Ada wartawan. Sudah pulang kita, sudah pulang enak. Udah tadi malam. Oleh. Ya emang dulu enak, manis, mantap, enak, sedap. Teman olahraga elektrik yang mau silakan